Apakah paksa diri tidak bertentangan dengan keikhlasan? Maka tidak ada ibadah yang dia bisa kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani akhawati fillah, a'azzakumullah. Dengan izin dan rahmat Allah, kita berjumpa kembali di channel PKM TV untuk berbagi nasihat dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat yang kita bagi adalah renungan tentang amal hati. Renungan amal hati kali ini berjudul Paksa diri itu amal pendidikan. Paksa diri maksudnya paksa diri dalam berjuang melawan dan mengalahkan hawa nafsu, melawan dan mengalahkan syaitan untuk mengamalkan ajaran Islam. Paksa diri ini mesti disertai dengan amal hati, agar supaya paksa diri dalam mengamalkan Islam itu terasa nikmat, terasa membahagiakan, dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau renungan ini bertitik tolak pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu menyangka bahwa akan masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sebelum Allah mengetahui atau membuktikan orang-orang yang berjuang, berjihad di antara kamu di jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin. Dan sebelum Allah membuktikan orang-orang yang sabar di antara kamu. Ayat mulia ini menjelaskan dua syarat untuk masuk syurga. Yang pertama, berjuang di jalan Allah. Mengoptimalkan perjuangan Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, bersabar. Sabar dalam memperjuangkan Islam dengan segala pengorbanannya.
Perjuangan dan kesabaran itu memerlukan paksa diri. Kita tidak mungkin memperjuangkan Islam kalau tidak paksa diri. Karena tidak disenangi oleh hawa nafsu dan setan yang namanya perjuangan Islam. Kita tidak mungkin bisa sabar kalau tidak paksa diri melawan dan mengalahkan hawa nafsu dan setan. Bagaimana kita bisa paksa diri dalam berjuang dan sabar? Itu mesti disertai dengan amal hati, yaitu mencintai dan memuliakan perjuangan Islam, mencintai dan memuliakan kesabaran secara berkesinambungan. Dan itulah nilai pendidikan dari ayat mulia ini. Bahwa karena ayat mulia ini menjelaskan syarat masuk surga yaitu perjuangan Islam dan kesabaran, maka agar kita bisa berjuang dan bersabar, kita mesti paksa diri. Dan agar kita paksa diri, kita mesti mencintai dan memuliakan perjuangan dan kesabaran itu, dan itulah amal hati. Perjuangan Islam itu luas. Jangan hanya diartikan perang melawan orang kafir, apalagi kalau belum saatnya, bukan saatnya. Tidak. Perjuangan Islam yang paling prioritas, pertama dan utama adalah membangun kepribadian saleh dan muslih. Kita mesti membangun, kita mesti berjuang membangun kepribadian kita menjadi pribadi saleh dan muslih. Apa itu pribadi saleh? Pribadi yang mengamalkan ajaran Islam dalam dirinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pergaulannya dengan semua orang, sesama manusia, baik, sesuai semua dengan petunjuk Allah. Itu namanya saleh, salehah kalau perempuan. Saleh tidak cukup. Kita mesti berjuang juga untuk menjadi muslih. Pribadi muslih, muslihah kalau perempuan. Apa itu muslih? Mampu memperbaiki orang lain. Itulah dakwah, nasihat, pendidikan kepada orang lain. Perjuangan membangun kepribadian saleh dan muslih ini dipahami dari firman Allah di suratul Asr yang menjelaskan bahwa semua manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling bernasihat, saling berpesan untuk mengamalkan kebenaran dan kesabaran. Aman wa amilus salihat, iman dan amal saleh itulah kesalehan pribadi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itulah muslih, memperbaiki orang lain. Ini mesti diperjuangkan. Ini perjuangan prioritas. Perjuangan pertama dan utama orang yang beriman. Kemudian, kesabaran. Kesabaran yang pertama dan utama adalah kesabaran melaksanakan semua perintah Allah. Laksanakan perintah Allah walaupun tidak disenangi oleh hawa nafsu. Seperti kita melakukan ibadah saum, ibadah puasa, hawa nafsu tidak suka, tapi kita mesti sabar menjalankan ibadah saum karena perintah Allah. Di samping kita saum, harus juga salat jamaah, harus juga tilawah Quran dan seterusnya. Capek, kita mesti sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi dosa. Sabar meninggalkan dosa. Walaupun sangat disenangi oleh hawa nafsu. Walaupun sangat disenangi oleh sebagian orang. Tinggalkan dosa. Dan yang ketiga, sabar
sabar menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan. Inilah yang mesti kita wujudkan agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya semata. Kemudian, terkait dengan paksa diri ini, paksa diri mendidik diri menjadi saleh dan muslim, diriwayatkan dari ibu kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau yang mulia. Bengkak-bengkak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lamanya qiyamul lail. Paling kurang qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 jam. 4 sampai 6 jam setiap malam. Bukan 1 kali setahun. Bukan hanya di bulan Ramadan, sepanjang tahun. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau melakukan hal ini Rasulullah? Mengapa engkau memaksa diri beribadah lama sekali sampai bengkak-bengkak kakimu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa yang membuatmu paksa diri begitu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Tidakkah aku suka wahai Aisyah untuk menjadi hamba Allah yang semakin pandai bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya, walaupun sudah ada jaminan ampunan dosa, beliau tetap paksa diri agar dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang semakin pandai bersyukur. Masya Allah. Umatnya tidak ada jaminan, tapi istilahnya anak-anak masih mau masuk kemalasan beribadah dalam dirinya, sudah tidak ada tempatnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hadis mulia ini mendidik kita untuk mencintai dan memuliakan pemaksaan diri untuk beramal yang lebih lama, beramal yang lebih berat, selama tidak membahayakan kesehatan jiwa, agar kita bisa mencapai tingkat kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Agar supaya kita bisa melakukan paksa diri dengan cinta dan pemuliaan ini, maka kita mesti melakukan atau mengucapkan amal-amal hati yang menyertai paksa diri tersebut. Bagaimana bentuk amal hati yang mesti kita ucapkan dalam hati menyertai paksa diri beramal, agar kita selalu semangat melakukan paksa diri, agar kita bahagia dengan paksa diri? Antara lain, setiap kita melakukan amal, ucapkan dalam hati, saya melakukan amal ini, saya paksa diri melakukan amal ini agar Allah meridhai saya, agar Allah mengampuni dosa saya. Inilah jawaban dari pertanyaan bahwa apakah paksa diri tidak bertentangan dengan keikhlasan? Tidak bertentangan. Karena kita ucapkan dalam hati, saya ikhlas paksa diri.
Saya ikhlas paksa diri untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Saya ikhlas paksa diri untuk mendapatkan ampunan dosa darimu ya Allah. Jadi tidak bertentangan dengan keikhlasan. Orang yang selalu bilang, saya tidak mau paksa-paksa nanti tidak ikhlas. Maka tidak ada ibadah yang dia bisa kerjakan. Karena semua ibadah dalam Islam memerlukan paksa diri. Apalagi ibadah saum. Apalagi ibadah puasa, terutama orang yang kurang sekali puasa sunnatnya. Dia tidak akan bisa puasa Ramadan sampai selesai. Begitu lapar, saya tidak ikhlas. Lebih baik saya makan. Oh, hancurlah. Iya. Jadi para pemirsa tidak bertentangan. Justru kita ucapkan dalam hati, saya ikhlas paksa diri ya Allah agar engkau meridaiku. Saya ikhlas melakukan amal ini walaupun saya harus paksa diriku melawan hawa nafsuku dan setan agar engkau meridaiku, agar engkau mengampuni dosaku. Ungkapan lain, amal hati tentang paksa diri beramal, bahwa ya Allah, saya paksa diriku melakukan amal ini atau meninggalkan dosa itu, semoga engkau semakin menyayangiku, semakin memuliakanku, memasukkan aku ke dalam syurgamu dengan kasih sayangmu. Iya, itu kita ungkapkan dalam hati. Saya paksa diri melakukan amal ini atau meninggalkan dosa itu ya Allah, agar supaya engkau benar-benar memasukkan diriku ke dalam syurgamu. Karena Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makari. Dikelilingi syurga dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Dibenci oleh hawa nafsu. Jadi kalau mau masuk syurga harus paksa diri melawan hawa nafsu. Makanya kita ucapkan dalam hati bahwa saya paksa diri untuk bisa menang terhadap hawa nafsu. Agar Allah memasukkanku ke dalam syurga dengan rahmatnya semata. Kalau kita buka sejarah, para ulama dulu bagaimana memaksa diri beramal. Seorang ulama yang bernama Ibnu Syauzat rahimahullah mengatakan, salah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat yang bernama Urwa bin Zubair rahimahullah. Beliau itu kalau siang hari membaca 1/4 Al-Quran dengan melihat mushaf. Melihat kitab suci Al-Quran. 1/4 Al-Quran dibaca setiap hari. Bayangkan bagaimana paksa dirinya itu. Kemudian Urwa bin Zubair rahimahullah, kalau salat malam 1/4 Al-Quran juga dibaca. Sampai selesai qiyamul lail. Bagaimana para ulama memaksa diri. Ini yang mesti kita contoh. Kita bertekad memaksa diri sambil mengucapkan amal-amal hati yang telah disebutkan tadi. Saya paksa diri ya Allah. Saya sedikit paksa diri untuk mendidik diriku agar lebih saleh, lebih muslih. Ya, supaya Allah merahmatiku, Allah mengampuni dosaku, Allah memasukkanku ke dalam syurganya, menyelamatkanku dari nerakanya. Itu semua contoh-contoh ungkapan amal hati yang mesti kita biasakan sambil kita melakukan paksa diri melakukan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Saya ingin stressing di sini bahwa paksa diri beramal yang sifatnya mendidik bukan mencelakakan, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Semoga Allah menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan paksa diri beribadah kepadanya, mentaatinya, menjauhi larangannya, disertai amal-amal hati yang membahagiakan paksa diri ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.